Sore ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Mursalat ayat 25 sampai ayat 28 ya. 25, 26, 27, 28 4 ayat ya. Materinya sudah di-share ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam naj'alil arda kifata ahya'aw wa amwata waja'alna fiha rawasi syamikhati ya, wa asqainakum ma'an furata wailu yawma idzil lil mukadzibin. Allah bertanya kepada kita ya, sekaligus ya, mengajarkan ilmu ya. Jadi ilmu yang datang dari Allah itu yang sebelumnya manusia tidak tahu ya. Jadi Allah mau mengajarkan ilmu yang baru. Allah mau mengupdate ilmu kita lewat pertanyaan. Alam naj'alil ardo kifata. Bukankah kami jadikan bumi ya untuk berkumpul. Jadi bumi itu diciptakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada, setelah ada difungsikan. Dijadikan sebagai tempat berkumpul. Tempat berkumpul itu disebut kifata. Ahya'a yaitu tempat berkumpul orang yang masih hidup seperti kita. Wa amwata dan tempat berkumpul orang yang sudah mati. Itulah maksud Allah menciptakan bumi sebagai tempat berkumpul orang yang masih hidup dan orang yang sudah mati ya. Yang masih hidup Allah tempatkan di atas bumi ya. Gitu. Disimpan tuh di atas bumi. Kemudian yang sudah mati Allah tempatkan di perut bumi ya. Jadi yang masih hidup di atas, yang sudah mati di bawah. Kita di atas atau di bawah? Berarti masih hidup ya. Kalau sudah mati di bawah. Jadi ayat ini menjelaskan kalau orang sudah mati wajib dikubur. Dikuburnya di mana? Di dalam tanah. Kecuali darurat. Ada yang dicemplungin ke laut, ada ya? Itu namanya darurat ya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang sunnah ya, yang berkaitan dengan orang mati, yaitu wajib dikubur di perut bumi ya. Kalau di Bali itu digeletakkan aja di atas bumi. Yang masih hidup di atas bumi, yang sudah mati juga di atas bumi, tapi di bawah pohon trunyan ya, yang bisa meredam bau bangke ya. Jadi walaupun di atas nggak bau bangke karena terserap oleh pohon trunyan ya. Ada yang sudah ke Bali ya nggak mau. Ini update ilmu aja bahwa di sana itu orang mati tidak dikubur. Sama dengan Majusi. Kalau Majusi dikubur tidak boleh, dibakar tidak boleh, dicemplungin ke air juga nggak boleh. Karena suci, api suci, tanah suci, ya, air juga suci. Makanya dibikin menara. Ya, disimpannya tuh di atas menara.
Jadi habis dimakan burung bangkai ya. Dalam Islam disunahkan dikuburnya di perut bumi. Ya. Jadi manusia itu berasal dari perut ibu, nanti masuk ke perut bumi. Ya. Enakan di perut ibu, enakan di perut bumi, Bu. Cuman kalau di perut ibu nggak bisa selonjor ya, Bu ya. Kalau di perut bumi bisa selonjor. Bahkan kalau bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, kuburan yang sempit jadi meluas. Kuburan yang gelap jadi terang. Kuburan yang menyeramkan jadi menyenangkan. Yang serem jadi indah. Ya. Sebagai taman dari taman-taman sorga. Kemudian waja'alna dan kami jadikan fiha di bumi rawasi gunung-gunung syamikhat yang tinggi. Ya. Ini juga ada fungsinya. Ya. Dikatakan fiha di dalam bumi artinya sebagian besar gunung itu adanya di dalam bumi 2/3-nya, 1/3-nya nongol, ya Bu. Kenapa? Karena nanti fungsinya adalah sebagai rawasi. Rawasi itu pasak, Bu. Pasak. Pasak apa? Pasak bumi. Ya. Sehingga bumi aman dan nyaman ditempati. Dan gunungnya juga tinggi-tinggi. Ya. Bagi orang yang ingin tinggal di tempat yang adem dan sejuk. Tapi ya geledeknya, kilatnya, petirnya kencang-kencang, Bu. Iya. Saya pernah itu 2 bulan di Sumedang, Bu. Di puncak gunung apa Sumedang itu ya? Gunung apa ya? Lupa lagi tuh nama gunungnya tuh. Jadi kalau hujan tuh pada lari, saya juga kaget kok pada lari. Ya, ternyata itu yang namanya pohon pisang, pohon kelapa, pohon mangga itu pada menyala, Bu. Disambar petir, Bu. Jadi kalau ada manusia bahaya tuh. Jadi saya di sekolah kan ada sekolah itu. Di depan sekolah kan banyak pohon tuh. Jadi menyaksikan bagaimana ya pohon-pohon tuh disambar petir. Ya. Tapi ada kelebihannya, ya. Bisa melihat pemandangan yang sangat indah. Jadi ketika kita naik gunung baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas sampai di puncak subhanallah ya. Indah banget ya, ya. Sejuk banget, nyaman banget. Demikian pula pas turun ya. Apa Bu? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan itu berlaku ketika kita naik tangga rumah ya, ya. Ibu kalau naik tangga suka baca Allahu Akbar enggak, Bu? Lupa ya, ya. Naik tangga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, turun tangga subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Itu. Berbahagialah bagi yang punya tangga. Demikian pula rumah tangga, Bu. Kalau lagi naik Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak boleh sombong kalau lagi naik ya, ya. Pas turun, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu rumah tangga kalau dihiasi dengan zikir, bakal sakinah, Bu. Apa sakinah itu, Bu? Tenang, ya, ayam, tentrem, ya, Bu, ya. Sampai makan pun bunyi sendok gak kedengaran. Saking tenangnya, Bu, ya. Karena makannya gak pakai sendok, pakai tangan. Yang makan pakai tangan kan orang Padang ya. Orang Sunda mah pakai sendok jalan ya. Pakai tangan juga jalan. Allah jadikan gunung sebagai pasak agar bumi menjadi kokoh. Agar bumi tidak berguncang. Sehingga aman dan nyaman untuk beraktivitas. Untuk kerja, untuk belajar, untuk bermain.
untuk istirahat, untuk tidur. Ya. Ya, itulah maksudnya Allah menancapkan gunung ke dalam bumi. Walaupun gunung itu tinggi, maka yang masuk ke dalam bumi lebih tinggi lagi. Ya. Supaya bumi ini seperti sekarang nggak bergoncang ya. Dikasih gempa dikit puyeng ya. Bagaimana kalau gunung dicabut ya? Tidak ada gunung aja sudah berguncang, apalagi dicabut tuh. Ya. Wa asqainakum ma'an furata, dan kami beri minum kamu dengan air tawar. Ya. Bayangkan Ibu kalau air asin semua gimana Bu? Ya. Enak gak minum air asin? Ya. Air pahit, ya. Asin, ya. Asem, nggak enak ya? Yang enak itu air tawar, air tawar. Ya. Nah, sekali-kali air putih susu ya, air hitam kopi, coklat ya. Nah kata furota artinya adbun. Adbun itu tawar, sejuk ya. Dan saig, apa saig? Segar ya. Sebagai penghilang haus dan dahaga ya. Seperti apa? Air hujan, air tanah, mata air, dan air sungai. Ya, yang enggak tawar, enggak segar, enggak sejuk, air laut ya. Ya. Jadi walaupun banyak air, kalau ke laut tetap bawa air tawar ya. Karena nggak bisa diminum itu. Ya. Tapi yang aneh ikannya kok nggak asin ya. Ya. Padahal tiap hari di laut ya, tapi nggak asin. Nah, itu menunjukkan tanda kebesaran Allah. Ya. Tanda kekuasaan Allah. Ya. Setiap hari tinggal di tempat yang asin, tapi nggak asin. Beda kalau kita jualan ikan asin, itu bau ikan asin. Saya punya jamaah Bu dari Bandung itu, jualan kambing. Jadi kalau sholat di samping saya bau kambing. Benar Bu. Ya. Tapi waktu ke kandang kambing nggak bau dia Bu. Jadi kalah yang manusia sama kambing ya. Harusnya dia bau kambing, kambing bau dia ya Bu. Kemudian ditutup dengan kalimat apa? Wailu yauma idzil lil mukadzibin, celakalah ya, pada hari itu ya, yaitu hari kiamat tuh, bagi mereka yang mendustakan ya. Nah kata wailun artinya halakun ya. Halakun itu kebinasaan. Wa adzabun syadid, dan siksaan yang sangat keras. Kapan? Yaumal kiamah. Jadi hari kiamat itu hari hancurnya alam semesta. Bagi orang yang beriman tidak akan mengalami. Dan itu namanya halakun ya, kebinasaan. Dibinasakan oleh Allah dengan hari kiamat, hari hancurnya alam semesta. Kemudian wa adzabun syadid ya, disiksa dengan azab yang sangat dahsyat. Dengan gunung meletus saja ya, itu banyak manusia yang mati bergelimpangan. Apalagi ini gunungnya yang dicabut Bu ya. Gunungnya dicabut tuh ya. Hujan batu dari gunung meletus saja, oh, itu ada yang batunya tuh lebih gede daripada rumah Bu. Jadi di Tasik itu dekat rumah mertua saya, ada satu kampung, satu desa, semuanya terkubur ya, dengan lautan pasir. Setelah semua rumah terkubur dengan lautan pasir, di atasnya itu batu gede-gede Bu. Batu gede-gede. Lebih gede daripada rumah. Ya. Itu kiamat kecil. Bencana biasa. Kalau kiamat besar, ya bukan satu gunung. Semua gunung dicabut Bu. Ya, dicabut, kemudian dibenturkan dengan bumi. Satu kali benturan. Tapi bikin langit ambruk ya. Ya. Saking apanya Bu? Saking dahsyatnya ya. Dan itu dampak daripada tiupan malaikat Israfil Bu.
Satu kali tiupan hancur alam semesta, Bu. Ya. Sedangkan kata lil mukadzibin artinya lil mukadzibin ya, bihadhihi ni'am, bagi orang-orang yang mendustakan nikmat ini, yaitu nikmat bumi ya, nikmat gunung, nikmat air ya Bu ya. Bayangkan kalau tidak ada gunung, Bu. Bayangkan kalau tidak ada bumi, kita mau tinggal di mana, Bu? Silahkan tidak ibadah kepada Allah, tapi jangan tinggal di bumi. Cari tempat lain. Ya. Ya, silahkan tidak ibadah kepada Allah, tapi jangan minum air, Bu. Ya. Kira-kira bertahan berapa hari, Bu? Ya. Ini nikmat besar, Bu. Ya. Nikmat bumi, nikmat gunung, kemudian apa? Nikmat air. Ya. Didustakan artinya tidak disyukuri. Tidak diyakini itu adalah anugerah Allah, rizki dari Allah ya. Rizki yang baik, rizki yang luas ya. Kemudian di antara nikmat bumi yang wajib disyukuri adalah pertama ya, menumbuh kembangkan manusia ya. Jadi kita tumbuh dan berkembang dari bumi ya. Makan kangkung, ya, tumbuh berkembang, ya. Makan genjer, bayam, tumbuh berkembang. Demikian pula makan buah-buahan, makan padi, makan jagung, ubi, singkong, itu semuanya dari bumi. Ya. Ya, kita tumbuh berkembang itu, ya, ya, dengan rezeki yang Allah simpan di dalam bumi. Walaupun ada usahanya, yaitu usaha petani ya, usaha petani. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, mengembalikannya ke bumi. Ya. Kita itu asalnya dari tanah kembali ke tanah. Kita asalnya dari bumi kembali ke bumi. Ya. Kita semuanya akan kembali ke bumi. Begitu kembali ke bumi, berada dalam perut bumi, dimakan oleh bumi, Bu. Ya, sampai kemudian kembali menjadi tanah, Bu. Kembali menjadi debu kecil, tak berarti. Ya. Apa yang disombongkan ya, Bu ya. Ya. Kemudian minat turob ila turob. Ya. Ya, dari tanah menjadi tanah. Ya. Jadi manusia itu asalnya dari tanah. Makanya makin tua makin dekat dengan tanah. Pengennya rebahan aja ya. Pengennya nyender aja ya. Iya. Ini tembok dari tanah ya, ya. Kenapa? Itu sudah fitrah, Bu. Memang manusia itu asalnya dari tanah, ya. Kembali ke tanah, ya. Makanya makin tua tuh makin enak rebahan itu. Anak muda mah jarang rebahan ya, ya. Ya. Kemudian serta dikeluarkan dari bumi saat kebangkitan pada hari kiamat. Ya, dari bumi kembali ke bumi, dikeluarkan dari bumi. Ya. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh berangsur-angsur. Makanya kita saudara dengan apa, Bu? Ya. Dengan cobek itu saudara, Bu. Ya. Dengan cetakan serabi itu ya. Itu kan dari tanah ya. Dengan bata merah tuh, genteng. Ya. Manusia itu butuh tanah, butuh air. Makanya makin lama tanah makin mahal, betul ya? Iya, kan butuh tanah. Karena manusia berasal dari tanah. Ya. Tapi kemudian anak cucunya dari air. Makanya butuh tanah air. Ya. Ya. Butuh tumpah darah tuh ya. Butuh darah, butuh air, butuh tanah. Ya. Manusia itu kata Allah fukoro, ya, miskin, banyak kebutuhannya. Ya, ya. Ada yang lebih banyak lagi keinginannya ya, ya.
Kebutuhan banyak, keinginan lebih banyak. Tsumma, kemudian kata Allah, yu'idukum, dia Allah akan mengembalikan kalian ya fiha, ya, ke dalam bumi atau ke dalam tanah. Wa yukhrijukum, dan mengeluarkan kalian ikhraja pada hari kiamat ya dengan pasti, ya, pasti. Ya. Jadi semuanya tuh pasti. Yauma yakhrujuna minal ajdasi siraa, pada hari di mana manusia keluar dari kuburan dengan cepat, Bu. Satu kali panggilan, bangun semua jadi tempat tidurnya. Berdiri cepat menuju satu tempat yang bernama alam mahsyar. Ya. Ada yang dikumpulkan dalam keadaan melek, ada, Bu. Ada yang dikumpulkan dalam keadaan buta, ada, Bu. Ya. Ada, Bu. Kalau buta di dunia paling 100 tahun ya. Tapi kalau buta di alam mahsyar, ya, na'udzubillahi min zalik. Ya. Tidak buta aja banyak yang nyasar, apalagi buta ya. 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 Kemudian jadi 3 tugas utama bumi. Pertama, menumbuhkan. Kedua, mengembalikan. Yang ketiga, mengeluarkan. Ya. Sedangkan tugas lainnya adalah melaporkan. Ya. Ada tugas bumi yang lainnya yang berfungsi sebagai CCTV amal. Ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaroha bi anna rabbaka auhala. Ya. Pada hari itu ya, yang namanya bumi ya akan menceritakan berita-beritanya tentang ya, manusia. Apa yang dilakukan di rumahnya, ya, apa yang dilakukan di kantor, di pasar, ya, ya, di tempat-tempat yang terbuka dan tertutup, ya, oleh bumi dilaporkan. Ya. Jadi hari Sabtu, tanggal berapa sekarang? Tanggal 11 Rajab, 11 Januari, ya, ya, jam 4:30 lebih, ya, si Fulan ngantuk, si Fulan tidur, si Fulan ngobrol. Udah ada catatannya, Bu. Ada, Bu. Iya. Ya. Dan untuk memudahkan beraktivitas, Allah hamparkan bumi dengan datar dan luas. Ya. Sekarang alhamdulillah ya. Ya. Ada YouTube, ada snack video, ada Instagram, gitu ya. Itu banyak itu pemandangan indah. Betapa bumi itu datar dan luas, ya. Ya. Apalagi ketika memperlihatkan misalnya peternakan sapi, ya, peternakan kambing. Ya. Bahkan Cina tuh beternaknya tuh di tempat yang luas, Bu, nggak pakai kandang. Ya. Jadi sekali bertelur itu berapa ember, itu kan banyak sekali telurnya itu. Gitu. Pertama memang dikasih makan, lama-lama disuruh cari makan sendiri, Bu. Bayangkan ratusan ekor, kalau dikasih makan berapa tuh? Tapi kalau makannya di atas bumi, ya rizki yang Allah sediakan, ya jangan 100.000, 1 juta aja Allah bisa berikan makan ya, yang namanya ayam, ya, yang namanya macan, singa, harimau itu, Bu, itu sehari makan dagingnya berapa kilo, Bu? Ya. Coba kalau manusia yang ngurus, ya. Karena Allah yang ngurus, mereka kenyang ya, nggak kelaparan ya. Ya. Kan itu piaraan orang Dubai ya, ya. Orang Arab itu biasanya punya macan, punya harimau, punya singa. Ya. Tapi nggak banyak, Bu. Ngasih makannya susah. Ya. Ya. Kemudian wallahu ja'ala lakumul arda bisato. Ya, dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan. Untuk apa? Litas luku minha subulan fijaja. Agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas. Ya. Jadi bolak-balik ke rumah Al-Kamal, ke pasar, ke kantor, ke sekolah, nganter anak. Nah, itu kan bolak-balik itu, Bu. Ya. Ya. Sebab ada di video juga, Bu, ya, di YouTube. Ya. Orang-orang Cina itu kan tinggalnya di bukit-bukit, ya. Itu harus naik, Bu.
Ya, dengan kemiringan berapa derajat itu. Ya. Gendong anak, kiri kanan anak, Bu. Bayangkan, Bu. Itu sudah terbiasa seperti itu. Ya. Kalau kita mungkin nggak sanggup. Bu. Ya, iya, iya. Tapi mau, dan memang sudah biasa dengan tantangan itu, Bu. Ya. Kalau kita mengaji dekat datar nggak datang, Bu. Ya. Iya, padahal datar dekat lagi. Coba Cina, Bu, turun naik tiap hari, Bu, turun naik. Itu ya bawa motor ya, Bu ya. Bawa motor, kemudian barangnya tuh berat banget, Bu. Itu naik ke atas pakai motor, Bu. Karena karena sudah biasa. Kalau nggak bisa jatuh itu, Bu. Ya. Itu surat Nuh ayat 17 sampai 20 tentang rububiyatullah. Ya. Bukti Allah itu adalah Rabb. Allah itu Khalik, pencipta. Allah itu Hafid, penjaga. Allah itu Mudabir, pengatur. Semuanya diciptakan oleh Allah, semuanya dijaga oleh Allah, semuanya diatur oleh Allah. Ya. Nah, faidah ayat pertama, sebagai turunan Adam, manusia berasal dari tanah yang ada di bumi. Ya. Wallahu ansha aslakum minal ardi insya'a. Ya. Allah tumbuh kembangkan asal kamu dari bumi atau tanah. Ya. Ya. Jadi kita tuh dari tanah, Bu. Kemudian setelah mati dikembalikan ke dalam bumi dengan cara dikubur. Tsumma yu'idukum fil ardi ba'dal maut. Kemudian mengembalikan kamu ke bumi ya, atau tanah setelah mati. Ya. Yang kedua, kemudian pada hari kebangkitan manusia akan dikeluarkan dari bumi. Ya. Wa yukhrijukum yaumal ba'tsi ikhrajan muhaqqiqan, dan mengeluarkan kamu dari bumi pada hari kebangkitan. Wallahu ja'ala lakumul ardo musyahada, ya, mumahada, ya, kalbisat litasluku, ya, fiha turukan wasi'ah. Dan Allah menjadikan bumi bagimu terhampar luas agar kamu dapat menempuh jalan darat dengan mudah dan leluasa. Ya. Jadi manusia itu cuman mengoles saja, ya, biar bikin jalan tol, jalan kereta api, ya. Tapi yang bikin datar siapa? Allah. Tapi dengan ilmu dan teknologi yang canggih, manusia bisa bikin jalan nembus gunung, bisa, ya. Bisa bikin jalan nembus laut, ya. Jadi di bawah tanah, di bawah air, manusia bisa, ya, berjalan, Bu. Inilah karomah yang Allah berikan kepada manusia. Manusia itu di daratan bisa hidup, di lautan bisa hidup. Ya. Ikan bisa hidupnya di mana? Di laut, di air, di darat nggak bisa, ya, ya. Ya, kambing di darat, ya. Kemudian di air nggak bisa, Bu. Manusia mah di air bisa, ya, di darat bisa, di udara bisa, di luar angkasa juga bisa. Ya. Itulah karomah yang Allah berikan kepada Bani Adam, anak manusia. Dan itu adalah bagian daripada nikmat, ya, kesenangan yang wajib disyukur. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Adapun nikmat gunung yang wajib disyukuri adalah ditancapkannya gunung ke dalam bumi sehingga aman dan nyaman untuk ditempati. Ya. Mana dalilnya? Ada. Ya, surat Luqman, ya, ya. Jadi Allah telah menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya. Jadi Allah tuh qayyimus samawati wal ar. Allah itu nurus samawati wal ar wa man fihinna. Qayyimus samawati wal ar wa man fihinna. Malikus samawati wal ar wa man fihinna. Allah itu cahaya langit dan bumi serta yang ada, ya, pada keduanya. Allah itu yang menegakkan, ya, langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Allah itu adalah raja, ya, langit dan bumi serta yang ada di antara keduanya. Jadi Allah itu penguasa, ya. Allah itu penegak. Ya, kita mampu berdiri, siapa yang bikin mampu berdiri? Allah, Bu. Jadi yang dikatakan berdiri ternyata bukan manusia saja, Bu. Ya.
tapi langit juga berdiri. Ya. Ya. Kalau manusia berdiri dengan apa, Bu? Ya, kaki dengan apa bisa berdiri? Dengan tulang, Bu. Ya. Bayangkan kalau Allah tidak menciptakan tulang, manusia bisa berdiri nggak? Nggak bisa. Tapi tolong cari ya, tiang langit di mana adanya. Ya. Tulang langit di mana adanya. Ya. Jadi bukan hanya langit, bumi juga berdiri, Bu. Berdiri, Bu. Ya. Jadi jangan dikira ini bumi itu nempel, Bu. Ya, bumi itu melayang. Melayang berputar pada porosnya, ya, kemudian berjalan pada orbitnya, ya, dengan kecepatan 78.000 km per jam, Bu. Ibu kalau naik mobil, ya, 500 km per jam kayak apa tuh, Bu? Ya. Ya. Yang namanya pesawat terbang kan 1000 km per jam ya. Itu pesawat terbang tuh 1000 km per jam. Ini 78.000 km per jam, Bu. Ya. Bandung, Jakarta, itu naik kereta api cepat cuma 35 menit ternyata, Bu. Ya, itu kecepatannya luar biasa. Tapi dibandingkan dengan kecepatan bumi berjalan, tidak ada apa-apanya, Bu. Itu kasih sayang Allah, ya. Bayangkan kalau kecepatan seperti itu, ya, dirasakan oleh kita. Ya, kita nggak bisa kerja ya, Bu, ya. Nggak bisa makan, nggak bisa tidur, Bu. Ya. Coba aja ke depan, ya, naik untang-anting, Bu. Naik kora-kora. Teman saya, Bu, jago silat, jago bela diri, naik kora-kora muntah, Bu. Pusing, Bu. Terus yang gitu-gitu, Bu. Itu bumi lebih daripada itu, Bu. Ya. Jadi khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Dia Allah menciptakan langit tanpa tiang dan kamu bisa lihat sendiri. Bukan katanya, ya. Ya. Kemudian wa alqa fil ardi rawasi antamida bikum. Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi agar ia bumi tidak menggoyangkan kamu. Ya. Wa basa fiha min kulli dabbah. Ini nikmat yang luar biasa, Bu. Dan tidak berhenti sampai di sana, Allah juga memperkembangbiakan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Ya. Untuk pertama kesenangan manusia, miara ikan, miara burung, ya, miara kambing, apalagi, Bu? Ya. Ya. Ada yang miara buaya, Bu, ya. Ya. Itu yang suka masak siapa, Bu? Yang suka masak itu? Miara buaya, miara ular, ya. Itu 1 minggunya berapa juta itu, Bu, untuk makannya doang. Ya. Ya. Ada juga untuk makanan, ya. Ya. Jadi kita nggak bosen, ya, daging bebek, daging ayam, daging kebo, daging sapi, apa Ibu? Iya. Sampai di jalan air ada yang jualan daging tikus, ya, ada. Jadi lumayan tikus gede-gede, bikin bakso. Wah, mantap. Ternyata tikus bisa dimakan. Ibu mau makan daging tikus? Katanya enak. Tapi di Jakarta kucing nggak doyan tikus, ya. Gede-gede. Jadi takut kucingnya daripada tikusnya. Kemudian wa anzalna minas samai ma'an. Dan kami turunkan hujan dari langit. Ini untuk menjaga supaya air itu tetap bersih, ya. Air itu tetap sehat, ya. Air itu tetap suci, ya. Fa'ambatna fiha min kulli zaujin karim. Dan ternyata lalu kami tumbuhkan padanya dengan segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik, ya. Hada khalqullah, ya. Ya. Inilah ciptaan Allah. Mana ciptaan selain Allah? Nggak ada, Bu. Ya. Kemudian khalaqallahu samawati wa rafa'aha bighairi amadin kama tusyahiduna. Allah ciptakan langit dan meninggikannya tanpa tiang seperti yang kamu lihat. Ya. Wa alqal fil ardi ya jibalan thabitan. Dan Allah menempatkan gunung yang kokoh di bumi. Ya. Li alla tadriba, ya. Fatan harika, ya,
patubsida hayatakum ya, hayatikum ya. Jadi agar kamu tidak merasa terganggu dan berpindah-pindah sehingga membinasakan hidupmu ya. Ibu kalau tinggal di bulan nggak bisa menetap, Bu. Mungkin tiap berapa menit sekali itu ada ya benda yang jatuh dari atas, Bu. Ya, bikin lubang yang besar. Nggak bisa. Kayak sekarang udah berapa tahun di Alkamalu. Ya. Tetap aja nggak pindah-pindah ya. Kenapa? Karena aman, Bu. Aman ya. Jadi gunungnya juga tidak semuanya aktif ya, Bu ya. Gitu. Ini kuasa Allah, ini rahmat Allah. Wa nasyara fil ardi mukhtalifa anwa'id dawab, dan dia tebarkan di bumi berbagai macam binatang. Jadi tiap tempat itu ada ya binatang khususnya, Bu. Kanguru adanya di mana, Bu? Di mana? Di Australia, kanguru ya. Ya. Kalau bu guru kemudian wa anzalna minas sahab matoron, dan kami turunkan hujan dari awan, Bu. Jadi walaupun ada air, ada matahari, kalau tidak ada awan nggak bakal turun hujan, Bu. Ya, jadi air dari jemuran, dari sungai, dari laut, ya, dari got ditarik itu oleh matahari, diuapkan, disimpan di awan. Ya. Padahal awan itu kalau di ini apa, Bu? Awan tuh ya. Tapi ternyata bisa nyimpen air yang bikin Jakarta banjir, ya, bikin Bandung banjir. Kira-kira berapa banyak itu kekuatan awan memikul air. Ya. Kenapa? Karena ada yang menghalaunya, Bu. Ada yang menghalaunya, ya. Ada yang menggiringnya, yang mendorongnya. Siapa? Malaikat, Bu. Ibu baca surat Al-Mursalat, Bu. Ini juga Al-Mursalat, Bu. Yang menjelaskan ada malaikat yang tugasnya ya menggiring awan. Ya. Misalnya dari laut. Itu kalau tidak digiring oleh malaikat, turunnya di laut. Ya. Dari got kebantenan. Ya. Kemudian apa tuh? Tambak ikan kebantenan. Ya. Kalau tidak ada malaikat, turunnya di kebantenan lagi, Bu. Tapi kadang kalau airnya dari Bogor dibawa ke Jakarta, ya, Bu ya. Ya. Dari Bandung dibawa ke Cianjur. Itu ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengatur di mana ya, awan itu diturunkan airnya dalam bentuk hujan. Ya. Kemudian fa'ambat nabihi fil ardi min kulli zaujin bahij nafi husnil mandor. Ya. Dan dengan air itu kami tumbuhkan di bumi segala jenis yang menyenangkan, ya, bermanfaat dan penampilan yang cantik. Ya. Jadi tumbuh-tumbuhan itu, ya, itu menyenangkan, ya, cantik, indah, Bu. Ibu kalau ke daerah Ciwidey, Bu, itu ada perkebunan stroberi, Bu. Aduh, indah banget, Bu. Masuk ke dalam bayar 35.000. Ya. Metik, makan sekenyangnya. Tapi kalau dibawa ditimbang bayar, Bu. Gigit 35.000 masuk ke dalam, silakan makan sekenyangnya, Bu. Gratis, Bu. Tapi kalau dibawa pulang ditimbang bayar. Ada juga apa, Bu? Itu ada yang namanya sayur-sayuran, Bu. Saya pernah tinggal 4 hari. Itu di rumah yang di depannya itu kebun apa yang buat itu, Bu, buat sampo, Bu. Itu pas kalau pagi buka pintu, angin masuk ke rumah, wangi banget, Bu. Wangi banget. Jadi ada apa yang buat sampo, ada yang tahu nggak, Bu? Ya, ada min namanya tuh ya. Itu wangi banget, Bu. Ya, itu daerah Ciwidey, Bu. Betah itu 4 hari. Ya, dia ada kolam ikannya gede-gede, ada kebun stroberi, ya. Terus itu ada yang buat sampo, ya. Tiap hari metik apa, Bu, yang buat di itu, ya. Itu dijual. Yang apa, Bu? Yang apa ya? Surawung ya. Kemangi ya. Ternyata kemangi juga wangi, Bu. Wangi itu kemangi itu, ya. Ya. Coba Ibu sekali-kali ke sana, Bu. Enak banget sana, Bu. Wangi, Bu, ya. 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 Sedangkan nikmat air yang wajib disyukuri oleh Allah difirmankan,
Afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun. Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? Oh, jangan diminum doang, perhatikan, Bu. Ya. A antum anzaltumu minal muzni am nahnul munzilun. Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah kami yang menurunkan? Ini 15 abad yang telah lalu, Bu. Ya. Turun di tempat yang umi, yang ilmu dan teknologi belum maju, tapi Allah ngasih tahu ya, bahwa hujan itu ya airnya Allah simpan di awan, ya. Kemudian Allah turunkan. Bukan kamu yang menurunkan, tapi Allah, ya, Bu ya. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Ya, kenapa kamu tidak bersyukur? Tadi, Bu ya, dari got bau, ya, Bu ya. Ya, dari laut asin, ya. Kemudian dari mana lagi, Bu? Ya. Ternyata setelah dinaikkan oleh matahari, disimpan di awan, kemudian diturunkan jadi segar, Bu. Jadi sejuk, jadi tawar, ya. Bahkan bikin hilang haus dan dahaga, bikin sehat dan segar. Ya, wajar kalau kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin.